Kenapa sih petani ketika pakai sepatu bot, kemudian di KTP-nya statusnya saya petani, kok nggak bangga? Padahal itu menghidupkan banyak orang, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Artinya menjaga kelestarian dunia ini oleh petani gitu. Okiagaru itu artinya bangun dan membangunkan. Jadi filosofinya ini kami bangun untuk bisa membangunkan yang lain. Petani muda kami bangun, semoga petani muda yang lain ini bisa bergerak untuk menjadi petani, melanjutkan generasi petani dan pertani Indonesia. Selamat Hari Tani Nasional! Terus pertanian Indonesia! Yeay! Oke, kita hari ini akan mengolah tanah dan pemberian pupuk dasar. Jadi tujuan diolah itu agar tanah menjadi gembur, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Harus menggunakan alat. Nah, dalam hal ini kita nanti selain cangkul, kita akan menggunakan traktor ya untuk membalikan tanah. Kemudian setelah nanti lahan ini dibalikan, kita kasih ini adalah gedebong pisang. Jadi gedebong pisang yang sudah dicacah kemudian dikomposkan. Jadi ini sebagai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, mengaktifkan bakteri-bakteri dekomposer, kemudian bisa memperbaiki porositas tanah. Hai Haji Memaste, watashi no namae wa Agus Ari Nurdin des, Gus Surito Yongde Kudasai. Nama saya Agus Ali Nurdin dan dipanggil Gusli. Jadi sehari-hari saya di kebun bertani sayuran organik. Saya 2007 sudah menjadi petani. Sebelumnya saya di padi organik, kemudian membuat pupuk dan pestisida organik sendiri. Berlokasi di Majalengka kalau 2007 itu. Tidak di Cianjur. Hanya 2008 magang ke Jepang sampai 2009 dan pulang mencari informasi pasar di Jakarta, membuka lahan di Bogor dan di Cianjur. Nah, sekarang saya di Cianjur itu sudah dari tahun 2012 membuka lahan di lokasi Cianjur. Di Okiagaru di sini selain dibudidayakan sayuran dan sayuran segar dijual, kita pun di sini mendatangkan anak-anak muda untuk belajar bertani sayuran organik. Jadi di sini jadikan tempat unit-unit kompetensi yang ada di sekolah, di kampus, ataupun petani muda yang ingin bagaimana bertani organik. Lahan
Lahan di sini totalnya 2 hektar, itu sebelumnya konvensional. Artinya dikelola anorganik. Itu 2013. Kemudian kita mulai 2013 itu untuk diusahatanikan organik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar seperti bonggol pisang, kemudian untuk fosfornya, kemudian nitrogen dari daun-daunnya ya. Pestisida organik pun kita dari alam, termasuk mikroorganisme lokal kita membuat dari nasi, kemudian disimpan di tanah, kemudian diaktifkan. Petani di Jepang itu mereka lebih fokus untuk melakukan kegiatan disiplin ilmunya. Nah, mereka itu bertani itu udah menjadi suatu bagian daripada kehidupannya seorang petani. Artinya passion untuk bertani, kecintaan untuk bertaninya itu lebih tinggi. Nah, mereka dibangun dari etos kerja, disiplin, kemudian mencintai pekerjaan. Sekarang kita akan panen lobak. Nah, nanti lobak ini kita panen, kemudian kita cuci, kita bersihkan, dan kita akan disimpan di base camp untuk diolah menjadi keripik lobak. Oke, kita panen bersama-sama bersama teman-teman anak-anak muda petani milenial. Oke, silahkan diambil ya, karena ini kalau untuk lobak ini, untuk keripik lobak ini biasanya tidak harus yang mulus ataupun bagus. Yang penting jangan busuk saja. Ini sayuran organik. Ini diusahatanikan secara organik ya. Saya mencantumkan pekerjaan saya di KTP sebagai petani, ya. Di pekerjaan ini sebagai petani. Jadi ini bukan suatu kebanggaan lagi, sudah menjadi suatu pilihan hidup. Menjadi separuh aku istilahnya. Artinya kalau misalkan ditanya, kamu pekerjaannya, saya petani. Kenapa? Nah, artinya kebanggaan itu tumbuh dari diri kita sendiri, dari status kita gitu. Nah, sementara ini ketika orang-orang ditanya pekerjaan statusnya apa, oh saya petani gitu. Nah, ini justru membuat pertanian itu semakin, posisi tawarnya semakin rendah. Kenapa sih petani ketika pakai sepatu bot, kemudian di KTP-nya statusnya saya petani, kok nggak bangga? Padahal itu menghidupkan banyak orang, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya manusia tadi ya, tapi makhluk hidup. Artinya menjaga kelestarian dunia ini oleh petani gitu. Teman-teman, sekarang kita pembuatan pestisida alami dikarenakan kita lagi pertanian organik. Jadi kita manfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar. Yang pertama itu kita ngambil dari daun suren, terus sereh juga
daun pepaya juga dimanfaatkan jadi pestisida alami, sama daun sirsak, sama daun pahit. Jadi untuk cara pembuatannya, pertama kita ambil dulu satu jenis daun-daunan seperti daun suren nih. Kita masukkan ke alat petumbuk atau penghalus. Udah ditumbuk-tumbuk, kita ambil sarinya saja. Ya. Okiagaru itu artinya bangun dan membangunkan atau bangkit dan membangkitkan. Jadi filosofinya ini kami bangun untuk bisa membangunkan yang lain. Petani muda kami bangun, semoga petani muda yang lain ini bisa bergerak untuk menjadi petani, melanjutkan generasi petani dan petani Indonesia. Mereka tertarik untuk magang atau PKL di sini. Yang pertama itu mereka ingin belajar pertanian yang pertama. Yang kedua, ada program untuk magang kerja di Jepang. Nah, itu salah satu ketertarikan. Kemudian yang ketiga, karena kita berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, gitu kan, mereka ingin berwirausaha. Bagaimana berwirausaha di sektor pertanian, baik itu di subsistem hulu, dia berdagang menjadi toko pertanian, di toko pertanian, ataupun di on farm, budidaya dari tanam sampai panen, ataupun di off farm-nya. Di off farm itu banyak. Ada yang memilih di pengolahan hasil pertaniannya, ada yang memilih dia di packaging, kemudian bisnis distribusinya, bahkan bagaimana memasarkan. Dan satu hal lagi, mereka tertarik juga milenial ini dengan bagaimana dia bekerja menjadi konsultan dalam hal kita ada namanya Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Jadi ketika dia tidak bisa di hulu, on farm ataupun off farm di pemasaran, ada juga yang memilih dia ingin menjadi instruktur untuk berbagi dengan yang lain gitu. Ini adalah hasilnya. Ini bisa digunakan langsung, akan tetapi lebih baik kita fermentasikan terlebih dahulu, dikarenakan kandungan dari pestisida alami ini belum 100% keluar. Perkenalkan, nama saya Riki Hamulyana, usia 24 tahun. Untuk petani dari kecil kelas 6 SD mengikuti kegiatan orang tua, dikarenakan ke orang tua kegiatannya sehari-hari menjadi petani, maka saya dianjurkan untuk ikut menjadi kegiatan mereka sehari-hari. Saya ingin menjadi petani dikarenakan ingin memperbesar usaha milik orang tua. Untuk luas lahan milik keluarga sekitar 700 meter. Untuk perlakuannya itu belum organik, dikarenakan saya ada keniatan ingin pengen organik dan mengikuti kegiatan ini, mengikuti pelatihan dari Kang Gusli, maka saya akan anjurkan lahan yang punya saya atau punya keluarga saya menjadi pertanian organik. Impian yang dilakukan itu yang pertama perkaderan. Perkaderan yang dimana kita memperbanyak petani-petani yang muda. Karena kan di sini basicnya pertanian, maka ingin merubah pertanian itu tidak selamanya orang tua terus. Kita juga anak muda bisa kok bertani. Sehingga
pertanian itu tidak akan punah. Terus ditambah lagi gimana caranya petani-petani itu memberikan makanan yang sehat, bergizi kepada masyarakat Indonesia. Kami ini petani muda, hurra! Siap juang bela negara, merdeka! Kami siap berjuang dan melawan tantangan. Di mana ditanam, kami siap berkembang. Oh, 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 oh. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan unit kompetensi persemaian, menyemai ya. Jadi ini ada dua sayuran ya. Yang pertama adalah pakcoy, yang kedua ini adalah kangkung. Nah, pertama nanti diaduk ya. Ini perbandingannya 2:1. Jadi 2-nya kokopit dan 1-nya pupuk organik. Oke, silakan diaduk. Kenapa anak muda harus segera dari sekarang melirik sektor pertanian? Ingat bahwa Indonesia ini mendapatkan bonus, namanya bonus demografi. Anak-anak milenial, usia milenial ini berjumpal alias banyak. Nah, sedangkan kebutuhan di lapangan di masyarakat Indonesia terkait generasi petani itu sangat sedikit. Kalau anak-anak mudanya banyak, kemudian generasi petani mudanya sedikit, artinya peluang untuk mengambil peluang tersebut itu sangat besar. Dan milenial sekarang itu enggan untuk berkebun, untuk bertani. Padahal makanan selama manusia masih hidup itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Anak-anak muda ini perlunya dikasih pelatihan atau keilmuan bagaimana mencintai pekerjaan dengan bertani dan pakai hati gitu. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Dina Sorehato to moshimasu. Dina to yobarete imasu. インドネシアのバントのラバクから参りました。24歳です。趣味はガーデニングすることです。どうぞよろしくお願いいたします。Saya tertarik bergelut di dunia pertanian karena memang sejak kecil saya terlahir dari keluarga petani. Lingkungan rumah saya pun pertanian, banyak lahan sawah, kebun, dan mayoritas di desa saya pun petani begitu. Jadi saya tertarik akan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah kejuruan mengambil pertanian, terus melanjutkan S1-nya di pertanian juga. Sampai saat ini saya menjadi petani begitu. Nah, rencananya setelah selesai pendidikan di sini selama 3 bulan dan selesai interview bisa langsung berangkat ke Jepang kalau lolos gitu.
Saya pergi ke Jepang untuk meningkatkan ilmu pertanian saya karena di Jepang itu teknologi pertanian sudah canggih. Maka dari itu setelah pulang dari Jepang, saya ingin meningkatkan pertanian di Indonesia, khususnya di desa saya sendiri gitu. Jadi yang tadinya petani biasa, saya ingin meningkatkan pertaniannya dan ingin mengubah dengan alat-alat yang lebih canggih lagi begitu. Dan organik pastinya. Sekarang kita panen jahe. Ini usia 8 bulan dan jahe organik. Oke, di jahe. Ya, ini jahe-jahe yang sudah 8 bulan dan ini bisa dijadikan bibit kalau kita biarkan sampai 9 bulan. Harapannya pertanian dan petani di Indonesia agar cemerlang di masa mendatang. Yang pertama, membuat generasi muda ini mencintai pekerjaan sebagai petani. Bertani itu harus kotor, harus ketemu matahari, harus ketemu hujan. Gitu. Artinya bagaimana mindset anak-anak muda terhadap sektor pertanian agar masyarakat Indonesia yang bekerja di pertanian ini tidak termarginalkan kembali. Yang kedua adalah generasi muda. Yuk teman-teman, anak-anak muda baik yang ada di perkotaan, khususnya yang ada di pedesaan, yang ada di wilayah, ini untuk kembali ke negara. Nah, negara kita ini kan negara agraris. Itu kan, tongkat kayu dilempar saja jadi tanaman. Artinya saking suburnya negara kita ini. Hanya saja generasi mudanya ini agak enggan untuk menghasilkan produk. Mungkin saja dari pengetahuan, mungkin saja dari secara informasi peluang belum merasa menjanjikan gitu. Mari kita bersama-sama saling berkomunikasi, yang terpenting saling berkolaborasi antara satu yang lain, dan yang ketiga adalah di situ pasti akan terbangun yang namanya saling berkontribusi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, bahkan Indonesia itu akan maju. Targetan 2045 dari Kementerian Pertanian menjadi lumbung pangan dunia, katanya kan bisa tercapai dengan saling memotivasi antara satu dengan yang lain dan bisa saling bergerak memajukan negara kita ini. Seperti itu. Selamat Hari Tani Nasional. Terus pertanian Indonesia. Yeay!